Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Puji Lestari. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang sudah saya buat tentang pengaruh pendapatan usaha dan beban operasional terhadap laba bersih pada PT Bank Negara Indonesia yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, buat teman-teman nih, jangan sampai di skip ya. Latar belakang. BNI merupakan bank BUMN atau badan usaha milik negara pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh pemerintah di tahun 1999, divestasi saham pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit, maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance. Perubahan terakhir anggaran dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh anggaran dasar sesuai dengan Akta Nomor 35 tanggal 17 Maret 2015. Notaris Fathia Helmi SH telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor AHU-AH01-03/0776526 tanggal 14 April 2015. Dalam menjalankan usaha, tentunya perusahaan memiliki suatu tujuan. Tujuan utama perusahaan adalah mencapai laba bersih yang maksimal. Penilaian kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan dengan membandingkan hasil laba pada tahun tertentu dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan diketahuinya kesulitan keuangan sedini mungkin, maka pihak perusahaan dapat mengambil langkah-langkah bagaimana untuk memperbaiki kinerja perusahaan agar dapat meningkatkan laba di masa yang akan datang. Dalam latar belakang masalah, terdapat identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan skripsi, waktu dan tempat penelitian. Nah, selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, pendapatan usaha. Pendapatan merupakan unsur yang paling utama dalam menentukan tingkat laba yang dapat dilihat sebagai prestasi perusahaan dalam mengoperasikan perusahaannya dalam suatu periode tertentu. Definisi pendapatan usaha menurut Dickman, pendapatan usaha adalah arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban, atau kombinasi dari keduanya, selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung. Pengukuran pendapatan. Menurut Henry Simamora, rumus untuk perhitungan pendapatan usaha di bawah ini ya teman-teman. Bisa dilihat pendapatan usaha sama dengan pendapatan operasional ditambah pendapatan non-operasional. Nah, selanjutnya yaitu ada beban operasional. Pengertian beban operasional adalah beban-beban yang dikeluarkan terkait dengan aktivitas operasional perusahaan. Contoh beban adalah beban gaji, beban pajak, beban pembelian bahan baku, beban penjualan, beban iklan, dan beban lainnya. Beban-beban tersebut merupakan beban-beban yang memiliki konsekuensi pengeluaran kas untuk pembayaran. Bila pada saat beban terjadi, pembayaran belum dilakukan, maka beban tersebut menimbulkan utang. Pengukuran beban operasional. Menurut Margareta, rumus untuk menghitung beban operasional di bawah ini ya guys, bisa dilihat beban operasional sama dengan biaya pemasaran ditambah biaya administrasi umum.
Nah, selanjutnya yaitu laba bersih. Definisi laba bersih menurut Subramanian adalah laba bersih, laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak. Kemudian ada definisi laba bersih menurut Henry Simamora, yaitu laba bersih berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya masuk atau pendapatan dan keuntungan dengan sumber daya keluar atau beban dan kerugian selama periode tertentu. Rumus untuk menghitung laba bersih ada di bawah ini ya guys. Laba bersih sama dengan laba sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan. Selanjutnya terdapat kerangka penelitian, bisa dilihat diduga pendapatan usaha berpengaruh terhadap laba bersih pada PT Bank Negara Indonesia di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang kedua yaitu beban operasional juga berpengaruh terhadap laba bersih pada PT Bank Negara Indonesia di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel laba bersih diperoleh dari selisih antara pendapatan dengan beban. Jikalau pendapatan melebihi beban, maka hasilnya adalah laba bersih. Definisi operasional variabel pendapatan. Menurut PSAK nomor 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang berasal dari kontribusi penanaman modal. Definisi operasional variabel beban operasional. Beban operasional adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas perusahaan menurut Sofyan Safri Harahap. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan yang bersifat sebab akibat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder, yaitu data yang berupa laporan keuangan Bank Negara Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis data yang diperlakukan dalam melakukan penelitian ini adalah data kuantitatif. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan di sini dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Teknik analisis data. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana dengan bantuan SPSS. Nah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.